Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan kalian pada mata kuliah organisasi dan institusi internasional. Pada pertemuan ke-6 kali ini, saya ingin menyampaikan topik kita tentang institusi dan pembuatan kebijakan di organisasi internasional. Berbicara tentang institusi organisasi internasional, minimal ada 4 bentuknya, yaitu majelis umum, atau General Assembly, kemudian Dewan atau Council, kemudian Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dan yang keempat adalah other bodies atau lembaga-lembaga lainnya. Mari kita lihat satu persatu institusi-institusi tersebut. Pertama, Majelis Umum atau General Assembly. Majelis Umum terdiri dari semua perwakilan negara yang itu diwakili oleh kepala negaranya atau kepala pemerintahannya. Nah, Majelis Umum ini merupakan representasi dari adanya prinsip kedaulatan tetap dipegang oleh negara anggota. Majelis Umum memiliki fungsi untuk memutuskan arah pengembangan organisasi secara umum, secara general. Biasanya, dalam majelis umum akan dikenal adanya prinsip pengambilan suara dengan unanimity atau kesepakatan bulat, atau bisa juga dengan menggunakan mekanisme voting. Nah, apabila terjadi mekanisme voting ini, maka berlakulah prinsip one state one vote. Ya, contohnya misalkan di majelis umum, ya, atau di KTT ASEAN, ya, atau di Europe Council. Nah, kedua adalah the Council atau Dewan. Nah, lembaga ini terdiri atas perwakilan negara setingkat menteri. Namun, berbeda dengan majelis umum, Dewan itu beranggotakan tidak semua negara anggota. Dalam beberapa organisasi internasional, keanggotaan Council itu dijalankan secara bergiliran, rotasi. Nah, fungsi Council adalah mengambil kebijakan yang lebih spesifik dalam satu isu tertentu. Kita ambil contoh misalkan Security Council atau Council of European Union atau ASEAN Ministerial Meeting. Nah, mekanisme pengambilan kebijakan di Council itu bisa bermacam-macam, berbeda-beda setiap organisasi. Misalkan saja di Security Council itu kita mengenal adanya veto. Nah, veto itu sebenarnya sama dengan negative vote dalam sebuah voting, suara no dalam sebuah voting. Ya. Nah, hanya saja ketika negative voting ini, negative vote itu dijatuhkan oleh Security Council, oleh 5 negara tetap anggota Dewan Keamanan PBB, maka itu bisa membatalkan keputusan. Ada satu saja dari 5 negara anggota tetap PBB yang no, maka keputusannya batal di dalam Security Council, ya. Nah, dalam hal substantif, Security Council itu memiliki mekanisme 9 suara yes dari 15 negara anggotanya. Dengan catatan 5 negara anggota tetap itu menyatakan yes. Jadi 9 suara yes, di mana 5 diantaranya itu harus dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Itu baru kemudian keputusan dikeluarkan atau resolusi kemudian dikeluarkan. Nah, dalam hal pengambilan keputusan di Council of European Union atau Council of Minister, ini ketentuannya bukan lagi kemudian seperti di Dewan Keamanan PBB, namun di Council of Europe itu menggunakan prinsip unanimity, kesepakatan bulat,
dan juga qualified majority voting. Nah, hal yang berbeda juga kita temui di ASEAN Ministerial Meeting. Biasanya mereka menggunakan prinsip konsensus. Lembaga ketiga adalah sekretariat yang dipimpin oleh Sekretari Jenderal. Nah, sekretariat ini terdiri atas individu-individu profesional yang dia tidak mewakili negara asal mereka. Sekretariat akan dipimpin oleh Sekretari Jenderal atau bisa juga Direktur Jenderal. Atau kalau di Uni Eropa dipimpin oleh Presiden Komisi. Ya. Nah, fungsi dari lembaga ini adalah menjalankan kebijakan-kebijakan OI. Kita ambil contoh misalkan Sekjen PBB, kemudian Sekretariat Jenderal ASEAN, kemudian Komisi Uni Eropa. Nah, mereka inilah sekretariat atau lembaga eksekutifnya dalam sebuah organisasi internasional. Saudara, lembaga yang keempat itu adalah other bodies. Nah, kenapa ini kita sebut sebagai other bodies? Karena lembaga-lembaga ini secara keanggotaan bukan berasal dari negara, ya, atau bukan individu-individu profesional, ya, atau birokrat, ya. Tapi keanggotaannya bisa merepresentasikan rakyat, misalkan Parlemen Eropa, merepresentasikan kelompok-kelompok kepentingan, misalkan European Social Committee, ya, atau bisa juga merepresentasikan pemerintah lokal, ya, seperti Committee of the Region yang ada di Uni Eropa. Nah, fungsi mereka ini lebih banyak pada artikulasi kepentingan, mewakili konstituennya dalam proses pengambilan kebijakan di satu organisasi internasional. Nah, other bodies ini memang tidak seluruhnya atau tidak semua organisasi internasional punya, ini ya, karena ini menjadi kekhasan di dalam suatu organisasi internasional. Nah, saudara-saudara, lalu kita berpindah pembicaraan pada proses pembuatan kebijakan. Apa sih proses pembuatan kebijakan itu? Pada dasarnya proses pembuatan kebijakan adalah interaksi di antara institusi-institusi yang ada di dalam OI untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, pada prinsipnya proses pembuatan kebijakan itu bisa kita lihat ya diawali dari pembuatan agenda atau agenda setter atau artikulasi kepentingan, ya. Kemudian kepentingan-kepentingan itu masuk dalam proses pembuatan kebijakan, di mana dalam proses pembuatan kebijakan ini akan terjadi interaksi antara lembaga-lembaga legislatif atau lembaga-lembaga yang memiliki otoritas mengambil keputusan yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, misalkan saja kalau di Uni Eropa itu ada interaksi antara komisi, ya, Council of European Union dan European Parliament. Ya, nah, setelah kebijakan itu diambil, kemudian kebijakan itu akan dijalankan, diimplementasikan oleh lembaga eksekutif OI, yaitu sekretariat, atau kalau di Uni Eropa kita sebut sebagai komisi. Ya. Nah, kebijakan itu nantinya akan kemudian berdampak pada negara-negara anggota atau masyarakat internasional. Nah, bagi negara yang merasa tidak diuntungkan dari kebijakan yang diambil oleh OI, atau mungkin masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan yang diambil oleh OI, maka mereka berkesempatan untuk melakukan artikulasi kepentingan. Nah, disitulah kemudian muncul policy agenda baru yang nanti akan menggerakkan kembali mesin-mesin pembuat kebijakan di dalam OI. Nah, Richburger mencoba menjelaskan lebih detail lagi, gitu ya, atau menambahilah dari proses pengambilan kebijakan yang sudah kita jelaskan tadi. Tambahan Richburger dalam hal ini adalah dia ingin memberikan beberapa aktor, beberapa informasi ya terkait dengan misalkan
policy agenda atau input itu, ya, artikulasi kepentingan itu. Dari mana artikulasi kepentingan itu muncul? Nah, menurut Richberger, itu bisa berasal dari negara-negara anggotanya atau berasal dari sekretariat organisasi internasional itu, birokrasi organisasi internasional itu. Atau kalau misalkan di Uni Eropa bisa berasal dari parliamentary assemblies gitu ya. Atau bisa juga dari interest group, baik itu di lingkup negara, nasional maupun INGO. Atau juga bisa dari individu-individu yang memiliki expertise di suatu isu tertentu. Nah, mereka ini kemudian menuntut OI untuk melakukan konversi atau pembuatan kebijakan. Nah, menurut Risberger ada beberapa skema, cara, mekanisme menghasilkan kebijakan itu atau mekanisme konversi itu, yaitu melalui negosiasi antar pemerintah, melalui voting, atau bisa juga melalui proses yang rasional, atau bisa juga dengan menggunakan standar operating procedure tertentu, atau bisa juga dengan menggunakan prinsip bureaucratic politics. Nah, setelah proses konversi ini selesai, maka dihasilkan output berupa policy program, information activity, atau operation. Nah, demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan terkait dengan institusi dan proses pembuatan kebijakan di organisasi internasional. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.